Baik, Bapak dan Ibu, untuk acara selanjutnya, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melakukan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiki Nurmawansah dari bidang PSMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kepada Bapak Kiki disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga acara pada hari ini baik dan lancar. Kami memimpin doa menggunakan syariat agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang non-Muslim, mohon menyesuaikan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillahi asma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu, karena hanya atas kuasa dan izin-Mu lah pada hari ini Jumat tanggal 15 Agustus 2025 kami bisa berkumpul dalam kegiatan sosialisasi tes kemampuan akademik tahun 2025. Untuk itu ya Allah, berkati dan ridhoi acara kami ini. Ya Allah yang Maha Pemberi karunia, berilah kami karunia, bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun bangsa ini dengan membimbing dan ridho-Mu. Ya Allah, ya Batin, ya Allah yang Maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu. Berilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ya Allah ya Hadi, tunjukkanlah yang benar itu tanpa benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakannya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu tanpa salah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Sehatkan kami, kuatkan kami, ya Allah, Tuhan yang Maha Pendengar, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, berikutnya sambutan serta arahan sekaligus membuka kegiatan pada hari ini yang akan disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kepada Bapak Dr. Deden Saiful Hidayat, SPD MPD, disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu para kepala bidang PSMK, PSMA, dan PKLK, Bapak Ibu para kepala sekolah yang hadir dalam kesempatan siang hari ini, Bapak Ibu para perwakilan guru, kemudian Bapak Ibu para
panitia untuk persiapan tes kemampuan akademik dari bidang PSMA maupun PSMK. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan sosialisasi tes kemampuan akademik untuk anak-anak kita di tahun 2025. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama kami sampaikan permohonan maaf, Pak Kepala Dinas mendelegasikan pada saya untuk membuka acara ini, karena dalam waktu yang sama beliau harus hadir pembukaan MPLS Sekolah Rakyat yang insya Allah Pak Gubernur juga akan hadir di daerah Cimahi ya. Jadi sekali lagi mohon maaf ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat ya, saya sampaikan permohonan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kami hormati, pertama sebelum melaksanakan kegiatan saya sampaikan walaupun nanti di hari Minggu selamat hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80. Dan Bapak Ibu nanti semua satuan pendidikan silakan menyelenggarakan kegiatan upacaranya bergabung dengan pemerintahan setempat terdekat, kecamatan terdekat, begitu ya. Karena pusat-pusat upacara hari ulang tahun itu ada di pusat pemerintahan, yaitu dari mulai kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Oleh karena itu silahkan Bapak Ibu kami mendorong semuanya untuk hadir dan berpartisipasi ketika ada undangan, juga mendorong untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti halnya kami di Dinas Pendidikan, dari mulai hari seminggu yang lalu kita juga menyelenggarakan berbagai kegiatan ya di dalam rangka menggugah semangat rasa cinta kemerdekaan, cinta bangsa, cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kita tahu bahwa para pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaannya, dan sekarang kita mengisi kemerdekaan itu. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh satuan pendidikan SMA, SMK, SLB di Jawa Barat, silakan berpartisipasi kegiatan tersebut dan mengikuti upacara di pemerintahan setempat. Bapak Ibu yang berbahagia, nanti juga di tanggal 19 itu adalah hari jadi Provinsi Jawa Barat. Silahkan juga ya nanti di sekolah-sekolah sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya barangkali memperingati hari jadi Provinsi Jawa Barat tersebut, agar anak-anak kita juga diperkenalkan bahwa hari jadi Provinsi Jawa Barat itu pada tanggal 19 Agustus. Ini penting saya sampaikan karena mulai hari besok Sabtu Minggu sampai Senin, ya Senin kita cuti bersama dan Bapak Ibu silahkan bisa mempersiapkan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke substantif tentang sosialisasi tes kemampuan akademik ya tahun 2025. Kita tahu bahwa TKA di tahun 2025 ini adalah yang akan dilakukan pertama kali semenjak ujian nasional ditiadakan. Ya. Terlepas dari ada yang setuju atau tidak, tapi paling tidak ya TKA ini dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru juga, sekolah, satuan pendidikan, cabang dinas, dan kami dinas pendidikan. Kenapa? Karena kita ingin melihat ya hasil pengukuran tes kemampuan akademik ini ya sebagai langkah-langkah menyiapkan upaya strategis kita di bidang pendidikan. Kalau ANBK itu larinya adalah ke rapat pendidikan gitu. Nah, kalau ini TKA lebih kepada anak-anak kita yang akan kita lihat. Walaupun demikian tetap TKA itu juga bagian dari evaluasi bagaimana anak-anak kita
menyiapkan diri ya dari sisi kemampuan akademik. Karena mengingatkan barangkali di dalam sistem perundang-undangan kita, penilaian itu ada dilaksanakan oleh guru, oleh satuan pendidikan, dan oleh pemerintah. Gitu. Nah ini barangkali salah satunya adalah tes kemampuan akademik. Ya. Jadi tes kemampuan akademik ini mengukur kompetensi akademis siswa ya, secara objektif dan terstandar. Selama ini kan kita melakukan, walaupun kurikulumnya sama dibuat, tapi dalam bentuk instrumennya, kemudian prosesnya dan sebagainya itu tidak standar di setiap satuan pendidikan. Nah, TKA memberikan sebuah instrumen kepada kita semua agar anak-anak kita bersaing secara menyeluruh karena dengan menggunakan sistem yang terstandar. Kemudian Bapak Ibu, hasil dari TKA ini ke depan adalah dalam rangka dalam rangka suatu upaya untuk proses perencanaan kebijakan pendidikan kami di Jawa Barat. Tentunya nanti akan terlihat disparitasnya. Ya, ada sekolah di perkotaan, sekolah di di persisian dan sebagainya, sekolah dengan rombal belajar yang banyak, sekolah dengan rombal belajar sedikit, sekolah dengan guru lengkap dan sebagainya. Itu adalah bagian dari sebuah evaluasi nanti dari hasil tes kemampuan akademik ini bagi kami dalam rangka melakukan perencanaan kebijakan pendidikan di daerah atau di Jawa Barat ini jauh lebih baik. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, TKA ini adalah bagian dari mengidentifikasi ya, mutu pendidikan, identifikasi dari hal apa anak-anak kita harus ditingkatkan. Ya. Mana yang masih kurang, mana yang harus dipertahankan di dalam konteks substantif pelayanan pendidikan kita. Karena satu-satunya yang dapat diukur selain asesmen nasional, sekarang kita lahir apa yang disebut dengan tes kemampuan akademik. Oleh karena itu, dari TKA ini kita akan melihat bagaimana kekuatan, kelemahan peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, hasilnya nanti akan dijelaskan oleh para narasumber. Bisa saja anak-anak kita ke perguruan tinggi menggunakan hasil dari TKA. Nah, ini penting disiapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, walaupun yang kelas 12 ini adalah tahap percobaan barangkali yang pertama ini ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sudah menyiapkan diri ya, guru-gurunya diinformasikan nanti setelah hasil sosialisasi ini kapan pelaksanaannya dan apa isi yang harus disiapkan kepada anak kita. Kita harus memiliki tim sukses untuk TKA ini. Tim sukses yang dimaksud adalah bagaimana kita menyiapkan semua komponen baik guru, kepala sekolah dan sarana prasarananya. Gitu ya. Dari mulai sekarang kita siapkan anak-anak didik kita sehingga hasilnya nanti TKA ini bisa menjadi gambaran terhadap kemampuan dan kompetensi peserta didik. Ya, tim yang dimaksud adalah Bapak Ibu membuat tim bagaimana anak-anak kita disiapkan dengan baik, substantifnya, sarananya dan sebagainya. Bukan pada hal yang lain. Tentunya ke depan TKA ini kan akan dilakukan secara digitalisasi. Ini bagian dari evaluasi kami terhadap ketersediaan sarana yang harus disiapkan di sekolah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, ya, saya berharap sosialisasi ini jadikan momen strategis bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir untuk disampaikan kepada orang tua, sampaikan kepada siswa kelas 12, sampaikan juga pada guru-guru, ya, pemegang kebijakan di dalam konteks pembelajaran di sekolah Bapak Ibu sekalian. Ya, diskusikan target-target apa yang dicapai dari TK ini, ya, sehingga nanti ya akan tergambar hasil dari asesmen nasional, hasil dari TKA dari setiap sekolah. Mudah-mudahan TKA tahun ini menggambarkan mutu pendidikan di Jawa Barat sesungguhnya. Demikian barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Silahkan dilanjut oleh Bapak Ibu para kepala bidang sebagai narasumber.
ya, karena kami masih ada kegiatan-kegiatan lain yang harus kita selesaikan. Demikian barangkali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi tes kemampuan akademik atau TKA tahun 2025 dengan ini saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Sektis atas sambutan dan arahannya. Untuk acara selanjutnya, sosialisasi urgensi tes kemampuan akademik atau TKA yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan SMA kepada Ibu Iis Rostiasi, MSI, disilahkan. Terima kasih Ibu Yari yang sudah membawakan acara untuk kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sekretaris yang dalam hal ini mewakili Bapak Kepala Dinas, kemudian para Kepala Bidang di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu Kepala Sekolah di seluruh Jawa Barat yang diundang pada kegiatan ini, serta hadirin peserta sosialisasi yang tidak bisa disebutkan seluruhnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita bersama-sama atas rahmat dan karunia-Nya, karunia Allah dari Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat bisa mengikuti sosialisasi urgensi TKA yang akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat. Dan tak lupa juga salawat dan salam kita aturkan buat junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi umatnya sampai dengan akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, izin menyampaikan untuk materi sosialisasi urgensi TKA tahun 2025. Pertama-tama mungkin disampaikan bagaimana latar belakang yang menjadi terlaksananya kegiatan TKA atau tes kemampuan akademik di lingkungan Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Yang pertama menjadi latar belakang adalah Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025 yang digunakan sebagai upaya peningkatan mutu penilaian hasil belajar siswa. Kemudian berikutnya TKA dirancang untuk mengukur kemampuan akademik secara objektif dan menyeluruh. Kemudian yang ketiga pentingnya standarisasi penilaian hasil belajar secara nasional. Kemudian yang keempat, kesenjangan antar daerah dan satuan pendidikan dalam penilaian hasil belajar. Yang kelima, TKA sebagai salah satu upaya menjamin mutu pendidikan nasional. Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Sekris mungkin ya, kenapa dilakukan atau dilaksanakan TKA di seluruh Indonesia, yang khususnya ada di Jawa Barat. Bapak Ibu mungkin sebagaimana kita ketahui bersama dan kita alami bersama, Bapak Ibu juga mungkin pernah mengalami bagaimana perkembangan ujian-ujian dari masa ke masa dan serta evaluasi yang dilakukan tentu saja oleh pelaku-pelaku pendidikan untuk menguji apakah itu ujian ini dari masa ke masa ini dikembangkan atau cukup dengan satu nama atau dikembangkan kembali bertahun-tahun. Itu pasti ini mengalami pengembangan ya. Bapak Ibu juga mungkin mengalami hal seperti ini. Ada yang pernah mengalami dari tahun 50 mungkin ya. Sepertinya tahun 50 udah pada pensiun semua ya Bapak Ibu. Mungkin zamannya di tahun 60-an mungkin nih Bapak Ibu masih mengalami, ada yang mengalami atau bahkan juga belum ya, ada yang masih belum lahir mungkin ya. Pasti di antara Bapak Ibu ini mengalami di tahun sekitar tahun 80-an sampai dengan tahun 2000-an mungkin ya, untuk Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah dalam menghadapi ujian. Nah, dari masa ke masa kita ketahui bahwa
dari tahun-tahun sebelumnya, ujian itu setiap tahun itu ada gitu ya, setiap tahun itu ada, dari masa ke masa itu ada. Dan kita lihat ini bisa dilihat bahwa ujian itu ada ketika dari tahun 1950 sampai dengan kemarin tahun 2024. Dan terakhir kemarin itu pada tahun 2024 itu ada yang dinamakan dengan asesmen nasional. Asesmen nasional ini sebagai evaluasi sistem pendidikan tidak mengukur pada hasil belajar individu murid, tapi hasil belajar individu ini diukur lewat ujian sekolah yang juga menjadi penentu kelulusan siswa. Untuk TKA saat ini memang dalam ketentuannya bukan merupakan kewajiban ya, bukan merupakan kewajiban bagi seluruh siswa, tapi merupakan pendukung bagi siswa apabila siswa akan melanjutkan sekolah atau melanjutkan kuliah tingkat perguruan tinggi. Tapi bagi siswa yang tidak melanjutkan pun mungkin menjadi pengalaman yang berharga ketika mengikuti tes kompetensi akademik ini. Tes kompetensi akademik ini atau TKA adalah alat ukur standar yang digunakan secara nasional untuk menilai capaian hasil belajar murid, terutama dalam ranah kompetensi akademik yang mencakup pemahaman konsep, kemampuan berpikir kritis dan analitis, serta penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Lanjut. Nah, tes kemampuan akademik ini ada beberapa hal, ada beberapa capaian. Yang pertama adalah mengukur capaian akademik pada beberapa mata pelajaran tertentu. Sebagaimana kita ketahui, mungkin ya Bapak Ibu sudah membaca semua dari Permendikbudnya, bahwa ada materi pelajaran atau mata pelajaran yang diujikan dalam TKA ini tidak keseluruhan, ada beberapa hal yang menjadi mata pelajaran pokok dan ada juga mata pelajaran tambahan. Di mana ini mata pelajaran pokok ini mungkin seluruh siswa seluruh Indonesia maupun seluruh Jawa Barat ini pasti sudah mempelajari materi-materi yang akan nanti diujikan pada TKA. Nah, ini yang pertama adalah untuk mengukur capaian akademik pada beberapa mata pelajaran tertentu. Yang tadi yang diujikan itu ya, secara keseluruhan. Kemudian berikutnya adalah melengkapi sistem penilaian yang ada saat ini dan tidak menggantikan penilaian oleh satuan pendidikan. Artinya nilai ini menjadi tolak ukur apakah siswa itu sudah memahami atau sudah mengikuti mata pelajaran-pelajaran diujikan dalam TKA itu, apakah semuanya sudah memahami secara materi ya, pemahaman secara materi dari mata pelajaran yang diujikan. Kemudian hasil TKA tidak menentukan kelulusan dari satuan pendidikan, kelulusan tetap ditentukan oleh satuan pendidikan. Nah, tadi juga disampaikan oleh Pak Sekretaris bahwa hasil TKA ini tidak menentukan kelulusan. Namun, TKA ini sebagaimana tadi disampaikan di awal, bahwa ini adalah untuk menguji kemampuan dari siswa itu sendiri dan menguji kemampuan juga dari satuan pendidikan. Apakah satuan pendidikan itu sudah memberikan materi secara utuh dan dapat dipahami oleh para siswa, sehingga siswa ketika mengikuti TKA ini bisa mengikuti secara lancar ya, secara mudah-mudahan sempurna sesuai dengan apa yang ditanyakan dalam soal-soal di TKA. Kemudian berikutnya hasil TKA sebagai salah satu bahan pertimbangan seleksi jenjang pendidikan selanjutnya dan penyetaraan antar jalur pendidikan. Yang tadi disampaikan bahwa hasil TKA ini walaupun bukan menjadi suatu kewajiban untuk menentukan kelulusan atau bukan suatu penentu untuk kelulusan siswa dalam kelulusan nanti di tingkat SMA, tapi juga akan menjadi penentu ketika siswa ini melanjutkan ke jenjang berikutnya. Ini akan menjadi dukungan, nilai dukungan untuk siswa melanjutkan perguruan tinggi maupun ke jalur pendidikan selanjutnya ya. Kemudian juga ini tidak diwajibkan tes TKA ini ke seluruh siswa, tapi diharapkan semua siswa dapat mengikutinya. Tadi selain untuk menguji kemampuan diri sendiri, kemampuan secara akademik daripada siswa,
dan juga menguji kemampuan dari satuan pendidikan itu sendiri ketika menyampaikan materi-materi kepada siswa. Kemudian selanjutnya, hasil TKA dapat digunakan untuk keperluan seleksi akademik lainnya, serta sebagai acuan pengendalian dan penjamin mutu pendidikan. Tadi itu ya disampaikan. Jadi mengetahui satuan pendidikan itu sampai di mana ketika kita menyampaikan materi yang disampaikan atau yang materi yang diujikan dalam TKA, apakah satuan pendidikan ini melalui guru-gurunya sudah mampu menyampaikan materi-materi sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau standar-standar nasional yang diujikan di TKA. Ini juga menjadi evaluasi ya, bagi selain evaluasi siswa, juga evaluasi bagi satuan pendidikan, khususnya adalah para guru-guru yang berada di satuan pendidikan. Bapak Ibu, berlanjut kepada tujuan dan prinsip TKA, bahwa tujuan TKA itu sendiri yaitu menstandarkan capaian hasil belajar siswa. Ini untuk mengetahui bagaimana standar capaian siswa setelah belajar selama kurang lebih 4 semester, ya, 4 semester di jenjang SMA, apakah siswa itu tercapai standarnya yang setelah ditetapkan oleh pemerintah itu tercapai nggak standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah, ataukah masih di bawah standar. Nah itu tujuannya adalah untuk ternyata masih standarnya misalnya di seluruh Jawa Barat khususnya mudah-mudahan standarnya tercapai ya Bu ya, minimal adalah sampai presentasi 60% ke atas itu bisa, atau 70% ke atas itu siswa di Jawa Barat ini bisa tercapai atau mencapai standarisasi dari pemerintah nasional pelajaran-pelajaran yang diujikan dalam TKA nanti. Kemudian pada prinsipnya, prinsip TKA ini menjadi objektif, pelaksanaan yang objektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu. Nah ini makanya mungkin dalam pelaksanaannya ada beberapa sekolah kemarin ketika kami ketemu dengan para kepala sekolah, bagaimana upaya menghadapi TKA, dan ada beberapa masukan bagaimana ini ketika pelaksanaannya bolehkah menggunakan perangkat lain selain perangkat komputer, laptop, bisakah misalnya menggunakan handphone dan sebagainya. Namun ini semua sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat bahwa untuk menggunakan perangkat handphone itu tidak diperkenankan. Seperti itu ya Bapak Ibu, karena ini supaya menjaga prinsip dari TKA ini supaya objektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu. Kemudian tujuan penerapan TKA itu meningkatkan akuntabilitas sistem pendidikan. Berikutnya menyediakan data agregat untuk perbaikan kebijakan dan menjadi alat ukur komparatif antara satuan pendidikan. Kemudian meningkatkan mutu pembelajaran secara nasional. Tadi disampaikan ya bagaimana nanti TKA ini menjadi evaluasi bagi siswa dan satuan pendidikan. Sehingga nanti sebagaimana tadi tujuan yang ketiga, menjadi alat ukur komparatif antar satuan pendidikan. Nah ini nanti terlihat seperti tadi kata Pak Sekretaris, bagaimana misalnya di sekolah yang ada di perkotaan, bagaimana sekolah yang ada di daerah. Nah ini kelihatan nanti komparasinya, apakah di perkotaan lebih, bahkan mungkin bisa saja yang di daerah yang lebih standarnya di atas standarisasi yang sudah ditetapkan, atau bisa saja juga di perkotaan yang lebih di atas, tapi bisa saja sama antara di perkotaan maupun di daerah. Nanti ini menjadi alat ukur. Ya mudah-mudahan ini bisa sama ya, walaupun mungkin pastilah ada perbedaan antara daerah dan perkotaan maupun dari lingkungan juga. Biasanya lingkungan mempengaruhi juga lingkungan di sekolah masing-masing atau di satuan pendidikan masing-masing. Berikutnya. Nah, urgensi dan manfaat TKA.
sebagaimana tadi disampaikan bahwa untuk sekolah, urgensi dan manfaatnya tentu saja menjadi alat ukur capaian kurikulum. Dan untuk guru, untuk pendidik itu menjadi umpan balik pembelajaran, menjadi evaluasi bagi kita, evaluasi bagi kami tentu saja juga sama ya, dinas pendidikan, guru dan sebagainya, menjadi umpan balik bagaimana pembelajaran yang seharusnya untuk disampaikan kepada siswa sehingga siswa bisa mencapai standarisasi yang sudah ditetapkan. Yang diterapkan tentu saja nanti juga terlihat dari hasil-hasil TKA yang akan dilaksanakan nanti di bulan November ya. Nanti bisa terlihat dan bisa dievaluasi bagaimana guru bisa mencapai upaya pembelajaran atau memberikan ilmu kepada para siswa. Kemudian bagi siswa itu sendiri mengenali kekuatan dan kelemahan akademiknya. Ini siswa menjadi lebih tahu kekuatannya dan menjadi tahu kemampuannya sampai mana setelah mereka mempelajari dan belajar selama di SMA selama kurang lebih 4 semester mau jalan 5 semester ini, apakah mereka sudah memahami, mempelajari dan mengenali kekuatannya sendiri. Nah, ini menjadi kekuatan ketika mereka nanti melanjutkan ke berikutnya. Apabila mereka mengenali ternyata mereka lemah, misalnya mereka bisa lebih meningkatkan lagi. Bahkan sekarang banyak bimbel-bimbel ya yang bisa memberikan selain di satuan pendidikan juga ada bimbingan belajar yang menawarkan ya untuk meningkatkan siswa-siswa untuk lebih meningkatkan kemampuannya. Tapi kalau untuk bimbel kan itu bukan tujuan kita semua. Harusnya memang tujuannya adalah menjadi guru ya. Guru lebih memberikan upaya atau memberikan peningkatan dalam memberikan ilmu atau memberikan pelajaran kepada siswa-siswanya. Berikutnya pemanfaatan, mudah-mudahan nanti ya ini bisa dirasakan oleh kita semua ketika sudah dilaksanakan TKA, bagaimana pemanfaatan hasil TKA ini menjadi refleksi dan pemetaan capaian belajar siswa, kemudian menjadi intervensi berbasis data untuk peningkatan mutu ketika nanti sudah terdata, basis data ada di pemerintah, menjadi terlihat apa upayanya untuk meningkatkan ketika standarisasi ini sudah tercapai atau sudah terdata yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian nanti bisa dilakukan evaluasi. Kemudian juga menjadi rujukan dalam perencanaan pembelajaran dan pelatihan guru untuk lebih meningkatkan pelayanan atau pembelajaran kepada siswa. Dan tidak digunakan untuk mengevaluasi individu siswa secara determinatif. Nah ini ya, jadi tidak menjadi dasar untuk nanti ketika kelulusan atau di kelulusan siswa ketika kelas 3 nanti ya, 3 di semester 6 nanti. Kemudian manfaat jangka panjangnya, yang pertama adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan data TKA. Kemudian berikutnya pengembangan kurikulum merdeka. Kurikulum dapat dioptimalkan berdasarkan hasil pemetaan TKA. Berikutnya adalah siswa lebih kompeten. Mendorong murid untuk lebih mengembangkan kompetensi esensial yang diperlukan di masa depan. Siswa lebih mengenali dirinya, lebih mengenali kemampuannya, bagaimana mereka kemampuannya sampai tingkatan berapa, standarnya seperti apa, dan mereka bisa memilih nanti kemana akan meneruskan apabila akan diteruskan, dan apa yang harus dilakukan ketika mereka mencapai cita-citanya. Ketika mereka mengetahui, sedang mengevaluasi kemampuannya, mereka bisa lebih mendorong siswa ini lebih menjurus ke bidang apa dia mampunya, sehingga nanti untuk memudahkan atau mencapai cita-citanya di masa yang akan datang.
Kemudian selain itu juga menciptakan generasi emas 2045, yaitu dengan persiapan SDM unggul untuk menghadapi tantangan global. Sebagaimana kita ketahui mungkinnya bagaimana selalu pimpinan kita, Pak Sekretaris Daerah itu ketika memberikan arahan itu selalu menggaungkan bahwa generasi emas itu atau generasi muda yang qualified itu bukan dilahirkan, bukan tiba-tiba, bukan ujug-ujug, tapi adalah generasi emas yang diciptakan. Tentu saja diciptakannya oleh kita sebagai satuan pendidikan, kita juga sebagai orang tua yang menciptakan generasi-generasi emas 2045 ini. Nanti kita bersama-sama untuk menciptakan, dan dengan TK ini mudah-mudahan nanti bisa terlihat mana kekurangannya bisa kita tingkatkan untuk di masa yang akan datang. Kemudian tadi dalam batang tubuh tadi di kebijakan atau dari Permendikdasmen ini tertuang ada batang tubuh dan mata uji TKA. Di batang tubuh itu kebijakan penyelenggaraan TKA mengakomodir tentang mekanisme pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan TKA. Kemudian mata ujinya berupa literasi, numerasi, dan penalaran umum. Ini mungkin yang menjadi kajian penilaian nanti dalam pelaksanaan TKA. Kemudian perlu kita ketahui bahwa di ketentuan tersebut ditetapkan bagaimana peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan. Tentu saja ini ada di antara pemerintah provinsi dan kemudian kabupaten kota ada kewenangan yang berbeda, di mana untuk provinsi ini adalah kewenangannya untuk mengevaluasi atau menguji di SMA, SMK, SLB maupun ini SMA, SMK, dan SLB. Kemudian kabupaten kota adalah untuk tingkat SMP dan sekolah dasar. Nah, di provinsi sendiri nanti pelaksanaannya mungkin pertama adanya koordinasi pelaksanaan TKA untuk SMA, SMK, dan SLB. Kemudian koordinasi penjaminan mutu soal TKA SMP dan SD bersama-sama dengan kabupaten kota tentu saja ini. Kemudian menyediakan sarana untuk TK SMA, SMK, dan SLB. Selanjutnya adalah menetapkan pengawas TKA, SMA, SMK, dan SLB. Begitu juga yang dilakukan oleh kabupaten kota. Itu mungkin Bapak Ibu yang disampaikan sosialisasi tentang urgensi TKA yang nanti akan dilaksanakan khususnya di pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang sudah ditetapkan atau diatur atau ditentukan oleh pemerintah pusat. Ya, insya Allah nanti akan dilaksanakan di Jawa Barat pada bulan November ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya kita semua diberikan kelancaran dan standar yang dicapai nanti memenuhi standar ya khususnya di Jawa Barat. Mudah-mudahan juga satuan pendidikannya semua merata di seluruh Jawa Barat ini. Itu mungkin yang disampaikan oleh kami dari bidang PSMA. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Bidang Pembinaan SMA. Untuk Bapak Ibu yang ada pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan kami tindak lanjuti. Jadi untuk Bapak Ibu bisa menuliskan nama dan satuan pendidikannya di kolom chat beserta pertanyaannya apa. Baik, untuk acara selanjutnya, sosialisasi teknis pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan SMK kepada Bapak Dr. Edi Purwanto MM. Disilahkan. Kepala Bidang Pembinaan Majelis Ulama Kejuruan Edi Purwanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa pematerinya nih? Selamat siang Ibu dan Bapak.
Sampurasun. Sampes. Sampes. Syukur alhamdulillah. Nuhun Bu Yari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah SWT pada siang hari ini. Saya kebagian yang nomor 3 untuk menyampaikan sosialisasi yang berjudul Tes Kemampuan Akademik tahun 2025, yaitu pedoman, kerangka, dan gambaran teknis pelaksanaan yang ada di sekolah nanti. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, Kepala SMA, SMK yang hadir hari ini, pengawas, SLB juga yang hadir. Mungkin dari sisi yang lain tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sekretaris, Ibu Kepala Bidang PSMA, dan tentunya saya akan menjelaskan bagaimana secara teknis ini dilaksanakan di sekolah. Karena tadi sudah ada yang menanyakan juga, ini gimana nih pelaksanaan sekolah, ada alatnya yang enggak ada kayak apa. Nah, hari ini kita coba. Di bagian ketiga inilah yang akan kita sampaikan untuk bagaimana anak-anak bisa dilaksanakan. Oke, yang pertama, tentunya Bapak dan Ibu dalam konteks TKA ini, pertanyaan Bapak dan Ibu nanti sebenarnya tercover di sini. Jadi, yang pertama adalah Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025 tentang tes kemampuan akademik. Yang kedua, tentang keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 95/M/2025 tentang pedoman penyelenggaraan tes kemampuan akademik. Dan yang terakhir adalah Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum, yaitu Kepala Beskap dan SMK Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar Banyak banget pembicaranya. nomor 045/H/AN/2025 tentang kerangka asesmen tes kemampuan akademik jenjang SMA, MA, Nih, gua Pak sekolah diundang terus. MAK. Jadi artinya begini, Ibu dan Bapak, ingin saya hormati, runtutan cerita Jangan ini kepala sekolah bukan guru. Jadi ada permennya, Sekolah dulu. kenapa TKA dilaksanakan dan sebagainya yang dijelaskan oleh Ibu Kabid. Enggak pas sekolah. Dan itu kemudian dijelaskan dengan pedomannya. Nah, artinya lebih rinci lagi di dalam pedomannya. Nah, baru kemudian yang terakhir dalam konteks pedoman itu nanti pasti akan lari. Karena dalam pedoman itu akan ketemu mata pelajarannya apa saja. Di dalam konteks mata pelajaran itulah kemudian akan keluar tentang kerangka asesmennya dan tes kemampuan akademik. Jadi ini rangkaian yang tidak bisa terpisahkan di dalam regulasi ini. Jadi saran saya nanti Ibu dan Bapak tidak terkait dengan ini, maka tolong Ibu dan Bapak ya pahami betul ini terkait dengan Permendikdasmen, keputusan Menteri dan peraturan Beskap ini. Jadi dengan demikian Ibu dan Bapak nantinya hal-hal yang kurang jelas saat sosialisasi hari ini, nanti misalkan dari Pak Sekdes ada yang kurang jelas, dari Bu Kabid SMA ada yang kurang jelas, maupun dari saya ada yang kurang jelas, Bapak Ibu coba dipelajari satu persatu nanti di dalam konteks di regulasi itu. Nanti pasti ada beberapa yang ada yang kurang pas ya, silahkan nanti di kita ini kan lagi. Begitu kira-kira Bapak dan Ibu ya. Oke, lanjut. Nah dari sini Bapak dan Ibu, maka akan ada 3 pertanyaan dasar sebenarnya TKA ini. Meskipun tadi sudah dijelaskan secara singkat, paling tidak saat Bapak dan Ibu hari ini berada di sekolah, karena akan menyiapkan Bapak dan Ibu ada sekolah, maka Bapak Ibu pasti akan pahami mengapa TKA diperlukan, bagaimana diperlukan, dan untuk apa ini diperlakukan. Nah ini kata kunci. Nah untuk itu Ibu dan Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang hadir di dalam ruangan Zoom maupun yang ikut di dalam YouTube mendengarkan, bahwa TKA ini mengapa dilakukan, karena kebutuhan adanya pelaporan capaian akademik murid yang objektif. Bukan berarti yang kemarin nggak objektif, tidak. Ya, tapi hari ini kita akan coba data tentang pencapaian akademik murid itu kayak apa sih, begitu. Ya. Penilaiannya standar kayak gimana gitu.
Dan yang terakhir adalah situasi yang memerlukan data objektif capaian akademik murid. Untuk apa? Untuk yang selanjutnya maupun untuk pemetaan mutu perbaikan proses pembelajaran. Artinya Ibu dan Bapak yang saya hormati, nilai yang nanti didapat ini oleh siswa dalam konteks TKA ini bisa menjadi ukuran standar, ya ukuran standar. Termasuk barangkali nanti apakah ini digunakan untuk melanjutkan dan sebagainya, nanti kita lihat di sana. Tapi yang jelas peta mutu untuk perbaikan proses belajar itu penting. Bukan berarti hari ini kita belum melaksanakan itu, kita sudah banyak melakukan itu. Kita sudah banyak melakukan perbaikan dalam proses belajar, tapi tetap peta mutu ini perlu kita lakukan. Nah, untuk kami yang di Provinsi Jawa Barat tentunya adalah bagaimana peta-peta yang ada setiap kabupaten kota, mana SMA, mana SMK yang mampu melakukan ini, di mana siswa-siswanya sekarang murid-muridnya mampu melakukan itu dengan baik. Next. Berikutnya Ibu dan Bapak yang saya hormati, terkait dengan teknis. Karena ini adalah bagian Bapak Ibu nanti bagaimana melaksanakan. Mungkin Bapak dan Ibu sudah terbiasa dulu, tadi Bu Iis menyampaikan, dalam dulu ada UN ya, kemudian diganti ANBK, dan apakah ini sama lagi dengan UN dan sebagainya, ya nyaris hampir sama sih sebenarnya ya. Namun paling tidak Bapak dan Ibu dengan pengalaman yang sudah ada dan kemarin kita sempat off, ya kita mengeris kembali, mengingatkan kembali. Yang pertama adalah siapa yang bisa melaksanakan tes TKA ini. Jadi satuan pendidikan terakreditasi sebagai pelaksana TKA. Jadi artinya apa? Sekolah-sekolah yang belum terakreditasi nggak bisa, kan gitu. Berarti nanti kepikirannya kayak yang lalu. Terus gimana? Berarti satuan pendidikan yang belum terakreditasi wajib menginduk kesatuan pendidikan pelaksana. Nah, artinya dari sini kan kita udah harus berpikir nih, nanti cabang dinas, sekolah-sekolah SMA maupun SMK yang belum ada akreditasi bergabung lah, menginduk ya ke sekolah-sekolah yang terdekat yang sudah ada. Dan kemudian satuan pendidikan terakreditasi melakukan pengesahan SHTKA, ya, hasil sertifikat hasil tes kompetensi akademik. Jadi nanti akan terbit SHTKA-nya dari satuan pendidikan atau sekolah yang terakreditasi. Jadi yang belum terakreditasi nanti gabung di dalam sekolah yang sudah terakreditasi. Nah, kemudian bagaimana dengan tempat? Tempat pelaksanaan TKA tidak tergantung pada status terakreditasi. Dalam konteks pelaksanaannya yang belum terakreditasi bisa bergabung, tapi dalam konteks pelaksanaan ujiannya bisa saja itu dilakukan di sekolah sendiri. Dengan apa ketentuannya? Satuan pendidikan terakreditasi atau yang belum terakreditasi dapat menjadi lokasi. Nah, perhatikan nih, dapat menjadi lokasi pelaksanaan TKA. Dengan kriterianya, satu, infrastrukturnya jelas. Ya, karena konteks TKA kan hampir sama dengan yang UN yang tahun-tahun sebelumnya atau ANBK. Yaitu ada infrastruktur apa saja, listrik, komputer, dan utamanya pasti adalah jaringan internet. Jangan sampai nanti pas waktunya pelaksanaan terganggu dalam konteks ini ya. Jadi konteks infrastruktur ini penting sekali. Nah, artinya apa Ibu dan Bapak? Nanti sekolah-sekolah harus kontrol betul nih infrastruktur ini. Tugas pengawas kembali ini nanti sama-sama kepala sekolah untuk menilai apakah infrastruktur di sekolah kami memadai untuk melaksanakan ujian ini. Yang kedua, berikutnya lagi pasti yang komputer ini. Kita kan sudah cukup lama ya tidak melakukan bersama-sama. Yang dilakukan kemarin hanya survei dari ANBK, hanya
tertentu saja, tidak keseluruhan. Sementara nanti untuk TKA kan keseluruhan. Ini juga komputer juga menjadi bagian dari penting di sekolah, ketersediaannya. Dan utamanya yang kedua adalah memiliki proktor dan teknisi yang berpengalaman dalam melaksanakan asesmen berstandar. Jadi infrastruktur yang nomor satu tadi tidak ada artinya kalau tidak ada SDM-nya, yaitu proktor maupun teknisi yang melakukan itu. Jadi dua-duanya ini saling mengisi begitu. Sehingga satuan pendidikan yang tidak memiliki kriteria di atas dapat menumpang pada satuan pendidikan lain. Nah, ini bisa saja terjadi, dia tidak tersertifikasi, tapi ternyata punya infrastruktur yang kuat. Misalnya ekstrimnya. Atau sebaliknya, dia sudah akreditasi A tapi infrastrukturnya kurang. Nah, ini bisa terjadi. Nah, ini saya buat ekstrim. Mudah-mudahan tidak ya. Seharusnya ya sudah terakreditasi A, apalagi harusnya infrastruktur, proktor ini sudah harus ada. Gitu ya. Ini barangkali Bapak dan Ibu, kita punya waktu yang relatif singkat untuk menyelesaikan ini. Bapak dan Ibu di sekolah, bagaimana Bapak dan Ibu di sekolah untuk mempersiapkan dengan baik. Ya. Sehingga tidak ada lagi nanti teman-teman kesulitan di dalam pelaksanaannya. Oke, next. Setelah SDM-nya lengkap, komputernya ada, kemudian sekolah-sekolah yang melaksanakan tahu, tanyakan kapan dilaksanakan. Jadi kapan sih dilaksanakan? Ya, kita persiapan mulai simulasi itu bulan Oktober. Jadi Oktober kita laksanakan simulasi. Minggu kedua dan minggu kelima kita gladi bersih. Nah, untuk simulasi, Bapak dan Ibu, kita akan mencoba meletakkan didasarkan pada sekolah satuan pendidikan yang tadi melihat, oh saya internet saya kuat, oh listriknya akan mati, oh komputernya aman, kita cek lagi. Kemudian tesnya menggunakan data dummy, tidak melibatkan siswa, tidak wajib melibatkan siswa. Kemudian gunanya apa ya? Mengukur kemampuan infrastruktur yang ada di satuan pendidikan. Kemudian gladi bersih itu akan dilaksanakan di minggu ke-5. Nah, di minggu ke-5 inilah kita akan mencoba melaksanakan, Bapak dan Ibu, karena namanya gladi bersih, pasti juga ada siswanya dong, kan gitu. Juga libatkan seluruh yang ada, sehingga saat digunakan nanti keseluruhan itu relatif aman. Nah, saat gladi bersih sudah aman, maka akan dilaksanakan kegiatan utamanya. Yaitu kapan? Minggu ke-1 dan minggu kedua di bulan November. Jadi Bapak dan Ibu, sekarang kita bulan Agustus punya persiapan untuk mempersiapkan infrastruktur maupun proktor untuk kita lakukan gladi bersih di Oktober, simulasi terlebih dahulu, baru kemudian November itu kita melaksanakan kegiatannya. Nah, pasti di dalam pengujian nanti akan ketemu ada anak-anak yang tidak bisa ikut. Nah, tentunya nanti akan dilakukan ujian susulan yang dilaksanakan di minggu ke-4. Nah, ini bayangan inilah yang harus mulai dari sekarang teman-teman kepala sekolah di sekolah untuk mempersiapkan ya, siapapun yang hadir hari ini untuk dilakukan. Next. Siapa pesertanya? Nah, pesertanya adalah, mungkin tadi sudah dijelaskan di awal, namun saya ingatkan kembali, karena infrastruktur proktor ini akan berjalan kalau ada peserta. Pesertanya kelas akhir, apapun alasannya. Jadi kalau ada SD ya yang kelas 6, kalau yang di SMP ya kelas 9. Kalau yang di kita, yang di SMA ya kelas 12, SMK kelas 12. Tapi bagi SMK 4 tahun ada yang kelas 13. Nah, kira-kira begitulah. Kira-kira seperti itu. Dan memiliki NISN yang aktif. Atau juga ada murid berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual. Jadi inilah yang akan melaksanakan. Jadi murid kelas akhir di setiap jenjangnya, ya, setiap jenjangnya kelas akhir intinya begitu ya, termasuk yang paket C, PKPPS, kuliah, apapun yang sederajat, seluruhnya Bapak dan Ibu ya. Jadi seluruhnya adalah
pas kelas akhir, kira-kira seperti itu Ibu dan Bapak ya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu nggak usah khawatir dalam konteks pelaksanaannya ini. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, lanjut berikutnya, bagaimana mekanisme pendaftarannya Bapak dan Ibu? Nah, ini semua bisa dibaca sebenarnya di dalam, sudah sampai ke sini itu sudah sampai kepada pedoman ya. Pedoman nanti bisa di dalam Mendikbudristek tadi. Nah, ada pernyataan dari orang tua, pengumpulan pas foto, ada verifikasi, barulah kemudian ada penerbitan DNT dan kartu peserta oleh pemerintah daerah. Jadi ini persis saat kita UN beberapa tahun yang lalu ya. Jadi kita akan riuh kembali gitu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga akan riuh lagi menyiapkan foto anak-anak gitu ya. Kita juga akan riuh lagi ada verifikasi DNS, kemudian ada DNT. Nah, sebelum jadi DNT itu DNS-nya yang akan ini kan kita terbitkan kartunya, barulah Bapak dan Ibu nanti kita anak-anak tersebut bisa ikut. Jadi anak-anak itu bisa ikut setelah dia punya kartu peserta. Nih, terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi ini luar biasa begitu. Bapak dan Ibu, punten ya, tolong jangan bertanya dulu, nanti Bapak Ibu pasti akan nyampe kepada jawaban-jawaban Ibu dan Bapak. Ya, Insya Allah. Apalagi kalau udah membaca yang di dalam permen tadi saya sampaikan, Kepmen dan surat Beskap pasti sudah tahu begitu ya. Biarkan kami mencoba menjelaskan satu persatu terlebih dahulu, sehingga nanti Bapak dan Ibu pasti akan sampai kepada pertanyaan. Gitu. Oke. Nah, sekarang apa yang disampaikan oleh sekolah? Nah, sengaja kita sampaikan yang sekolah. Maka dengan adanya 3 hal tadi yang saya sebutkan, mulai dari penyiapan sekolah, tempat, Ini harus penyiapan tahu nih, siswa, terutama kurikulum maka sekolah gitu-gitu. untuk berlangsungnya kegiatan tersebut, maka Ini kembali ke satuan zaman dulu pendidikan lagi nih nomor 1 caranya. harus membentuk panitia di tingkat sekolah. BK lagi ya. Nah, mau tidak mau tuh nanti dibaca kembali ya untuk panitia sekolah. Pilihan Ketuanya mapelnya siapa? Pak. Pastilah kepala sekolah. Mapelnya pilihan. Kemudian penanggung jawab SMA kegiatan kepala sekolah, nanti ada ketua. Kita SMK silakan. PKN sama KWU. Kurikulum silakan saja itu di. PKN sama KWU pilihannya kita. Kemudian Paling SMK. mendaftarkan murid untuk mengelola verifikasi DNS dan SPTJM. Rumah kan kejuruan Jadi, pilihannya. Sekarang itu PKN KWU. menyampaikan dulu. Ya. Kejuruan kan karena Data, kejuruan udah ada di uji kompetensi gitu bagi-bagi dia. Itu pertama sementara itu sebelum jadi DNT nanti. Nggak bentuk dengan uji Dan kompetensi. juga SPTJM bahwa Paksain, anak-anak kasih yang bocah kan melaksanakan double ujian benar pekerjaan. ada. Sekarang gua uji kompetensi, dia ujian kompetensi. Kemudian pilihannya menyiapkan PKN sarana sama KWU atau tadi KWU. infrastruktur, ada komputer, Atau sejarah. ada jaringan, ada ruang ujian. Nanti akan ketemu Nanti itu kan dan tetap Bapak wajib. nanti ruangan untuk bisa saja satu ruangan Ya, itu Oktober selesai, udah ini nih, udah apa? Oktober itu satu udah ini, angkatan, sudah apa? bisa saja nanti 2 Sudah shift. simulasi. Maaf saya ulang ya, 1 shift, 2 shift atau mungkin 3 shift. Gitu. Bisa Itu saja UNBK. terjadi karena Kayak jumlah komputer. ruang ujian Lab, ya. itu tidak sama dengan Soal jumlah negara. saat Bapak Ibu menggunakan di Bukan ruangan negara kelas, itu. kan, gitu. Bukan. Kayak pokoknya. Ada pengawas silang, ada proktor, teknisi, Nah, kan? Berikutnya adalah menyediakan SDM. Itu SDM, Ada proktor, ada teknisi dan teknisi, pengawas silang. dan pengawas silang. Lagi ada pengawas silang. Loh. Bapak dan Ibu. Wah, ini tugas MKKS, Iya. MKPS. Bagaimana menyiapkan Ini namanya beneran pengawas silang. nanti di dalam setiap Nah, kita kan mana sih di sini kan? Ini kegiatan silang. di TKA. Ini pokoknya milik UNBK, milik Kemudian Covid ini. menyampaikan hasil, mencetak dan menyerahkan sertifikat hasil. Nanti ada atas kayak UN lagi kompetensi apa? akademik SKUN. atau SHTKA. Jadi Bapak dan Ibu Kan namanya nanti SHTKA, menyampaikan itu. bukan SKUN. Sekarang SHTKA. menangani kendala teknis, termasuk jika ada pelanggaran. Ya kayak atau tertib. NAM itu Mudah-mudahan tidak ada ya. dari Dan pemerintah. juga menyampaikan laporan pelaksanaannya. Surat hasil Jadi beberapa TKA inilah yang namanya. dilakukan oleh Ibu dan Bapak Sertifikat di hasil TKA. satuan pendidikan. Mungkin yang paling berat Lu kan adalah SKUN. dalam konteks kalau kita Wah, punya hasil sarana ujian, ya sertifikat atau hasil SDM, TKA. ini agak berat. Tapi kalau Yang memang ada panitia logonya harus entar langsung dari kewajiban. provinsi nyetak. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali, tolong Bapak dan Ibu sebelum ke sana Masih ada pasti panitia adalah lagi kayak dulu harus lagi nih kerjaannya nih. mempersiapkan dulu Ah. tadi untuk sekolah utama itu Jadi ada sekolah-sekolah UN, yang ada belum US lagi jadinya. terafiliasi untuk bergabung dengan sekolah-sekolah Dua yang lain. kegiatan. Next. Apa lagi nih? Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Oh, daring. Nah, pelaksanaannya adalah
menggunakan mode daring atau Semi semi daring. daring. Kenapa ya semi daring? Karena ada beberapa soal mungkin yang nantinya sudah disiapkan lebih dahulu di tim kami yang ada di provinsi. Pada waktunya tinggal disampaikan begitu. Dan minimal 1 komputer untuk 3 peserta. Dalam 3 Seperti sesi. yang saya sampaikan tadi, bahwa bisa saja terjadi dalam 1 hari ada 3 sesi. Sesi Sampai pagi, sore nih. sesi agak siang, dan terakhir siang hari. Misalkan ada 90 siswa, kita Harus hanya banyak punya labnya. 3 kelas, ya mau tidak mau. Kayak intra SMA kan. SMA kan mau banyak 50 orang tuh. Ya iya, pusing intra SMA tuh. Maaf 2 kali kegiatan. Misalkan satu kelasnya 20. Nah, artinya itu akan ada satu sesi. Di saat dia kan dapat menumpang di sekolah lain atau menggunakan transportasi lain dengan prinsip gotong royong dan kewajaran biaya tuh. 20 dan sisanya 20. Kita nanti bisa nerima SMP di sini ntar, SMP PPSK, ujian di sini TKA-nya kan. SMP mana yang nggak punya gitu swasta. Bisa saja 3 sesi. Bisa saja dalam pelaksanaannya 1 sesi. Kerjaan lagi nih, kerjaan pusing lagi nih kalau saya lihat. Kayak kemarin lagi pusingnya kerjaan. Terakreditasi yang belum setelah terakreditasi bisa berbarengan. Ya. Suatu pendidikan dapat menumpang sekolah lain atau menggunakan sarana bersama dengan prinsip gotong royong. Kita bisa numpang ke tempat lain. Misalnya kita berpisah nggak punya komputer nih, bisa mana punya mana numpang. Nggak punya juga kita bisa ke kampus, pinjam kampus. Pada dibayar. Itu bisa kita lakukan. Dunia dengan biaya kewajaran. Dan terakhir, instalasi aplikasi dan jaringan siap sebelum pelaksanaan. Ya tentu saja harus kita lakukan dulu. Itu dia sekarang. Jadi sebelum nanti Pemerintah pelaksanaan di minggu ke-2 Oktober, tapi dia kita akan gini-gini melaksanakan biaya. Simulasi, maka aplikasi dan Roda jaringan dua sudah kan siap. udah muka gratis semua Itu sekarang. kira-kira gambarannya Bapak dan Ibu ya. Makasih. Cuman dipungut dikit uang kas rame di medsos. Nah, sekarang kapan pelaksanaannya? Dipungut Tadi ini. disampaikan bahwa pelaksanaannya itu adalah di minggu Kok begini sih sesi 1 jam 1 dan 2 7. November ya. Sesi Nah, 2 jam 10.30, dilaksanakannya 13.00. Sesi tanggalnya 3-nya nanti akan menyesuaikan. Di minggu pertama itu sesi 1 jam 7.30 sampai jam 10. Sesi kedua adalah jam 10.30 sampai jam 1 dan sesi ketiga jam 14 sampai sampai jam 16.30. 16. Satu pelajaran itu. Itu untuk pelajaran bahasa Indonesia, matematika dan bahasa Inggris. Sementara Aku di hari belum bisa kedua belum bisa mencerna nih kolom ini hanya ada 2 mata pelajaran. yaitu mata pelajaran pilihan. Gitu. Nah, mata pelajaran pilihan itu apa saja? Nanti tentunya yang SMA berbeda dengan SMK. Tuh kan bener kan? Yang SMK itu wajibnya adalah untuk yang PKK, produk kreatif dan kewirausahaan itu wajib. Tuh, KWU Nah, yang wajib. lainnya ada 18 mata pelajaran nanti. Dia Ada KWU termasuk lain, bukan wajib misalkan dia yang KWU. SMA ya ada matematika lanjutan, bahasa Hari kedua sudah Indonesianya KWU dia lanjutan, belum tahu KWU, bahasa keduanya bisa Inggrisnya, sejarah sampai PKN. ada IPA-nya itu ada fisika, ada kimia, ada Kita kan nggak mungkin biologi, fisika, dan kimia kan nggak ada sebagainya. kan? Termasuk bahasanya ada bahasa Fisika kita nggak ada kan? Inggris, Berarti kita itu ada KWU, bahasa KWU, Prancis, bahasa Korea, bahasa Jepang. Nah, itu ada pilihan mata pelajaran Iya, banyak kedua. kan pilihannya Mas lihat. Nah, untuk SMK sudah jelaskan tadi bahwa SMK itu mata pelajaran pilihan yang pertama itu adalah PKK. Ini produk PKK, kreatif dan kewirausahaan. Sementara yang SMA nanti memilih 2 dari sekitar 18. Oh, wajibnya cuma 18, 1 19 SMK mata tuh. pelajaran. Apa PKWU. Next. Nah, bagaimana pengawasannya? Tadi udah sampaikan bahwa Belum ini Mas ini. pengawasan nanti dilakukan oleh Tapi yang wajib 1. pengawas silang kalau PKW dalam itu wajib kenyataan PKW. di lapangan nantinya. Nah, dalam konteks ini pengawasan TKA ini adalah dilakukan secara berlapis tentunya Bu dan Bapak. Bus. Ini kayak Ada UN tim lagi teknis gawat penilaian lagi nih pengawas, modelnya. Ada penilaian Soalnya nanti pengawas, gini sampai Bir, yang nilai SD terakhir untuk masuk SMP. itu adalah pengawas silang. Iya. Jadi Mm-mm. nanti SMA. apapun alasannya Yang SMA untuk perguruan itu tinggi, ada yang juara pengawasan. yang prestasi silakan itu. cari untuk sekolah-sekolah Untuk jalur yang apa? terdekat. SNBP. Jangan saja membuat yang agak panjang lah nanti akan ribet. Iya. Nah, dalam konteks yang lain ada ininya kan. itu Iya. adalah kita pasti akan menyeleksi Yang SMP untuk SD itu ya. penyedia pengawas di sana. SMP ke SMP. Artinya apa? Lawan Nanti itu dalam ntar. pelaksanaan ada pemantauan, Pak. Beli lagi kayak Di mana pemantauan itu Kembali ke tegang memantau lagi jadinya. pelaksanaannya secara terpusat agar objektif dan pelaksanaannya sesuai aturan. Dan juga ada mengatur teknis pelaksanaannya. Tapi ini nggak wajib semua anak Bapak dan diikuti. Ibu juga udah biasa, itu biasanya ada yang hadir sekolah untuk kontrol, itu biasanya dari pemerintah. Larangannya apa? Tidak boleh bawa HP, menyontek, pakai joki itu pasti ya.
Dan Oke. juga sanksinya adalah sanksi mulai sampai sanksi ringan maupun sampai sanksi yang Pengawas berat. silang guru dari Yang satu berat harus pendidikan dipahami. berbeda tuh. Next, Bapak dan Ibu. Kerangka TKA di Kerangka TKA-nya bagaimana? Kerangka TKA-nya adalah Bapak Ibu bisa baca di sana, dan ini nanti Bapak Ibu bisa lihat juga dari link itu, bisa juga dibaca nanti dari SK dari Wah, biaya dari PSKP, mana gitu. biayanya? Gue juga bingung nih. Jadi Ada materi-materinya TKA gini, lengkap di sana. ini lengkap ini biaya nih. Bapak Ibu guru mata pelajaran begitu. Ya. Sehingga kalau mata pelajaran bahasa Lengkap ini Indonesia TKA ini. apa saja Aduh. yang harus dilakukan. Nah, itu ada semua Pak Ibu ya. Jadi insya Allah nanti Bapak Ibu bisa dibaca di sana. Ada level 1, level Bengkak ini urusan level anggaran kalau gini 4, caranya nih, bengkak sebagainya. aja anggaran ini. Itu Bapak Ibu bisa dilihat di dalam di SKP KAP tadi. Ini salah satu contohnya adalah di sini bahasa Indonesia misalkan keterampilan membaca diujikan pada kelas teks dan sebagainya. Nah, kira-kira di sana insya Allah lengkap Bapak dan Ibu. Enggak, kita kan punya ini biaya yang Silakan mana kayak kemana ujian biaya dilihat ujian nanti di dalam udah konteks masukin. jenjang kerangka asesmen tes kemampuan akademik jenjang SMA atau MA sederajat dan SMK dia. atau Pusing. MAK. Nah, sementara ini yang banyak kita lakukan yang di SMA dan SMK ya Ibu dan Sekolah Bapak bagian ya. jalan tolong Jadi, sekolah ini. Orang tua udah muka gratisan mohon maaf semua dan pada. belum Aduh, bisa menjelaskan yang lainnya. repot kita Jadi nih. memang dari data itu yang paling Udah banyak nggak usah ikut lah. yang kita susahkan adalah tentang kerangka asesmen untuk akademik jenjang SMA, MA maupun Nggak SMK usah ikut lah. atau MK, MAK mohon maaf. Ya untuk kuliahnya itu Next, apa semua anak bagaimana kategori capaiannya? Nah, kategori Enggak, capaiannya itu begini, untuk Bapak. nggak wajib yang kuliah. Makanya Kategori mau kuliah capaian doang TKA nggak perlu kuliah. didapat Tapi itu melalui salah satu penetapan kuliah ini yang standar. tujuh rapot ditambah nilai ini Penetapan gitu loh. standar adalah proses sistematis untuk penentuan batas. Dan anak kita kan peluang jarang yang mau kuliah main aja. pada Gua tawarin cuma kategori 1-2 orang yang daftar. Tadi sudah jelaskan Iya. bahwa di sini nanti Bapak Untuk akan ukur aja beberapa di situ macam di hasil ya, kategorinya hasilnya mengukur itu apa tadi mengukur dijelaskan kemampuan sama kayak UN. bahwa hasilnya Untuk nanti mengukur capaian kategorinya adalah pembelajaran. istimewa, kategori baik, memadai maupun yang kurang. Ini enggak Ya, memadai dan kurang. enggak pernah kelulusan enggak nih. Kemudian sebagai bagian dari pelaporan disajikan rekap data. Nah, nanti akan ketemu rekap data, Aing mah lieu dah. statistik Serah aja berbayar. lah. Karena Dia ini nggak untuk peta, dijadiin tadi ini. kan dijelaskan di awal bahwa itu untuk peta. Langsung Untuk judak peta, kepala gua. kompetensi pencapaian kompetensi begitu kira-kira. Dan berupa ukuran tendensi sentral seperti rata dan median untuk menunjukkan kecenderungan umum dan kuintil untuk menunjukkan sebaran data. Jadi kita akan mendapatkan peta yang ada di Ibu dan Terapian sama apa ini Bapak peparin yang ngelola terkait dengan itunya yang hasil apa TKA. webnya pakai web. Next, Terapian apa yang ngatur lah. terakhir Ibu dan Bapak pemanfaatannya meskipun tadi sudah sampaikan. Iya, pokoknya secara kayak dulu detail, ada proktor ada kalau kita kan untuk SMA SMK ini maka TKA itu tidak mengganti instrumen atau kriteria seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP maupun seleksi nasional berdasarkan tes SNBP tidak mengganti dan juga tuh bener kan. untuk tes masuk begitu. TKA diganti Perguruan tinggi. untuk Tapi TKA ini digunakan sebagai validator nilai rapot yang akan diumumkan oleh MRP TNI saat publikasi SNBP. Ya. masuk ke SNBP dia. TKA sebagai validator rapot diharapkan dapat mendorong penilaian satuan pendidikan yang lebih objektif dan hasil TKA diharapkan dapat melengkapi atau memperkuat objektivitas. Wah, kalau anak kuliah mah gak usah TKA kali ya. Bapak, untuk perguruan tinggi ini bukan menjadi solusi gitu ya. Jadi bukan kok ini saya udah ada nilainya masuk, bukan. Jadi tetap aja dilaksanakan SNBP maupun SNBT tetap lakukan, tapi TKA ini sebagai validator. Tapi ntar ikut-ikutan lagi di dunia kerja juga lihat hasil TKA lagi matematikanya berapa. Sehingga bukan Lu kan matematika harus 6 lu minimal dulu kerja lu ya. di perguruan. Iya, jangan ntar ikut-ikutan di sini. Kira-kira seperti itu. Saya kira itu Ibu dan Bapak secara teknis bagaimana pola pelaksanaannya yang dan lainnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Beberapa hal saya sampaikan bahwa
kita Bapak dan Ibu harus baca benar terhadap 3 hal. Apa saja 3 tadi? Ingat awal di lembar saya pertama bahwa ada permen. Kita ada permen ya terkait dengan TKA ini, yaitu Permendikdasmen. Nah, Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025 terkait dengan TKA. Yang kedua bisa di-download itu ya. Pak Edi bisa di-share lah, di-download aja lah itulah. Permendikdasmen nomor 9 atau Kepmen nomor 95 tahun 2025 atau peraturan kepala BSKAP. Mungkin nanti tim dari TKA ini bisa share materi-materi tadi yang dari saya maupun materi dari Bu Kabit SMA maupun kalau ada permennya silakan saja langsung di-share saja ke saat sosialisasi hari ini sehingga teman-teman juga langsung bereaksi dengan cepat karena tugas mereka nantinya dalam konteks yang saya jelaskan itu adalah sangat teknis mulai dari mempersiapkan SDM-nya hingga sampai menyiapkan infrastrukturnya dan juga menyiapkan siswanya untuk dilakukan ujian. Artinya guru-guru juga harus dipersiapkan. Kalau saya ringkas, yang pertama tentunya adalah Bapak dan Ibu mempersiapkan SDM, yaitu menyiapkan panitianya, menyiapkan guru, membaca terhadap apa yang akan disiapkan oleh anak-anak sampai bulan November nanti, baca BSKP-nya. Jadi ada dari peraturan atau perka BSKP itu tolong diperhatikan betul ya, perka BSKP nomor 045/H/AN tahun 2025 untuk melihat untuk melihat mata-mata pelajaran di mata pelajaran apa dan capaian yang akan dites itu apa. Artinya itu perlu persiapan untuk seorang guru. Berikutnya SDM lagi adalah persiapan pengawasilan, persiapan panitia, kemudian juga penyiapan proktor maupun teknisinya. Dan berikutnya lagi adalah sarana tentunya, yaitu ruangan, jaringan internet, ya, komputer, listrik, dan sebagainya. Dan lebih penting lagi adalah kesiapan sekolah-sekolah, utamanya untuk sekolah-sekolah yang belum terakreditasi, mohon untuk berkomunikasi dengan MKKS, MKPS, dan cabang dinas untuk ikut terlibat di dalam kegiatan itu. Dan terakhir tentunya adalah menetapkan ya lokasi-lokasi itu. Dan yang paling berat Bapak dan Ibu mengkoordinir siswa karena ada 2 hal siswa itu. Satu, mempersiapkan siswa untuk melaksanakan ujiannya, TKA-nya atau tesnya, dan satu lagi mempersiapkan administratifnya karena harus menyiapkan fotonya, menyiapkan DNS-nya sebelum menjadi DNT. Itu kan menjadi faktor penting oleh Ibu dan Bapak. Sehingga waktu yang 2 bulan ini mohon bisa dimaksimalkan dengan baik setelah Bapak dan Ibu kemarin mungkin tidak sesibuk hari ini. Hari ini kita harus mencoba mempersiapkan kembali lagi. Apalagi kalau siswanya cukup banyak ya di kelas 12. Mungkin ada yang 12 kelas atau 12 rombel. Mungkin kalau di SMK ada yang lebih dari 12 rombel, itu juga lumayan. Tapi bagi teman-teman yang mungkin satu rombel, 2 rombel, mungkin relatif lebih mudah untuk melaksanakannya. Namun semuanya perlu dukungan dari semua pihak, dari cabang dinas, pengawas, dan juga Bapak Ibu di sekolah dan kami yang ada di provinsi tentunya akan memantau sesuai dengan tugas dan kewenangan kami sehingga pelaksanaannya nanti di bulan November mulai persiapan dari sekarang sosialisasi hingga saat nanti mulai simulasi kemudian gladi bersih itu bisa kita kontrol sehingga pas pelaksanaan di bulan November semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Mohon maaf jika kurang berkenan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah seluruh rangkaian acara pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, kami mohon berkenan kepada Kepala Bidang PSMK, Bapak Dr. Edi Purwanto MM, untuk menutup secara resmi acara sosialisasi pada hari ini. Kepada Bapak Kabid PSMK, disilahkan Pak. Ya, makasih Bu Yari. Jadi ini tidak ada tanya jawab nih, saya langsung nutup nih ya. Bagian terakhir, bagian nutup. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini semua materi
telah kita siapkan bagaimana dengan dasar-dasar sampai kepada hal teknis. Nanti tentunya akan kita tindak lanjuti di masing-masing bidang dan kemudian di cabang-cabang dinas. Terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak yang telah ikut sosialisasi dari awal hingga akhir ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah, pengawas, Bapak Ibu Guru yang hadir bersama-sama dalam kegiatan ini. Marilah kita tutup kegiatan hari ini, yaitu sosialisasi terhadap tes kemampuan akademik di tingkat SMA, SMK, Jawa Barat. Dengan ini dinyatakan ditutup. Alhamdulillahirrabbilalamin.